semua, perkenalkan nama aku Marita Febriantina Pitupulu, mahasiswa semester 3 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Palangkaraya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin membahas suatu isu yang sudah sering kita lihat pada zaman sekarang ini, yaitu tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Palangkaraya. Beberapa waktu belakangan ini, kasus kejahatan seksual di Indonesia terkhususnya di lingkungan kampus makin banyak terungkap dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Salah satu kasus pelecehan seksual terjadi di lingkungan kampus Universitas Palangkaraya. Seperti yang baru saja terjadi, diketahui ada mahasiswi yang menjadi korban tindakan pelecehan seksual oleh salah satu oknum dosen. Sebelumnya, pada tahun 2019 lalu, kasus serupa telah terjadi di kampus UPR, di mana korban adalah mahasiswi dan pelaku adalah dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP UPR. Kemudian, pelaku dijatuhi hukuman selama 18 bulan kurungan penjara. Baru-baru ini juga, kasus kekerasan seksual di Universitas Palangkaraya terulang kembali dengan terduga pelaku ialah dosen dari Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Fakta tersebut tentu cukup miris. Kampus yang harusnya sebagai pusat peradaban sepantasnya menunjukkan perannya. Sayangnya, hal tersebut malah dianggap aib dan bisa merusak citra baik kampus. Hal ini yang membuat pihak kampus atau perguruan tinggi bingung, bahkan terkesan abai terhadap laporan korban. Tidak sedikit laporan berakhir damai. Tidak sedikit pula laporan yang diproses hingga berbulan-bulan, tetapi tidak menemukan titik terang bagi kepentingan korban. Bahkan pelaku masih dapat hidup normal tanpa merasakan ganjaran apapun atas perbuatan bejatnya. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Mari kita kaitkan kasus pelecehan tersebut dengan teori seorang filsuf terkenal yaitu Foucault yang menjelaskan mengenai teori power and knowledge yang berarti kuasa atau pengetahuan. Pada teori tersebut, Foucault menyatakan bahwa power atau kekuasaan merupakan suatu mekanisme yang menciptakan rasionalitas hukum dan pengetahuan sebagai alat untuk menegakkan kekuasaan yang lebih luas. Kekuasaan dan pengetahuan mempunyai keterkaitan dan hubungan yang timbal balik. Kekuasaan dapat menjadi alat pembenaran bagi hukum dan pengetahuan. Begitupun sebaliknya, dengan menggunakan pengetahuan, maka kekuasaan akan didapatkan. Namun, makna kekuasaan menurut Foucault berbeda dengan pengertian kekuasaan yang selama ini banyak dipahami oleh orang-orang banyak. Sayangnya, kekuasaan dimaknai sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar dapat berperilaku dan berpikir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mempengaruhi itu. Kekuasaan cenderung bersifat memaksa dan terkadang mengandung kekerasan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual seperti sekarang ini. Para pelaku pelecehan seperti oknum dosen merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan yang tinggi, sehingga dengan seenaknya menyuruh mahasiswa untuk mengikuti kemauannya. Maka, mau tidak mau, mahasiswa yang sebagai korban tidak bisa melawan dan mengikuti keinginan dari oknum dosen tersebut. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, terutama di lingkungan kampus, mengalami hambatan di dalam klaim keadilan maupun pemulihan bagi para korban. Hal ini disebabkan adanya relasi kuasa yang kuat dari para pelaku seperti oknum dosen. Kemudian, di sisi lain, masyarakat bahkan lebih mempercayai seseorang yang memiliki otoritas keilmuan maupun keagamaan dibandingkan dengan korban. Hal itulah yang menjadi kendala terkait lemahnya penanganan kasus kekerasan maupun pelecehan seksual di perguruan tinggi. Kendala itu mulai dari relasi kuasa pelaku hingga minimnya akses terhadap pemulihan dan penanganan psikologis korban. Belum lagi lambatnya respon dari institusi pendidikan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual lantaran demi menjaga nama baik lembaganya semakin membuat korban tak berdaya. Hambatan-hambatan itu kerap membuat korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tak dipercaya ketika bersuara tentang apa yang telah dialaminya. Nah, dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kekerasan seksual bukanlah hal yang baru lagi. Dari waktu ke waktu, permasalahan ini tak kunjung berujung, bahkan bukannya semakin berkurang,
Angka kasus pelecehan seksual malah semakin banyak dari tahun ke tahun, terkhususnya di lingkungan perguruan tinggi. Pelecehan seksual di lingkungan perguruan tinggi hingga kini masih menjadi momok dunia pendidikan di Indonesia. Kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan kampus masih terdengar di berbagai perguruan tinggi. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi terkhususnya di lingkungan kampus Universitas Palangkaraya harus paham cara mencegah pelecehan seksual yang dapat terjadi di kampus kita dengan cara berikut ini. Yang pertama, hindari berduaan dengan dosen, mahasiswa lain jenis, tenaga pendidik, atau staf kampus lain di tempat sepi dan gelap. Yang kedua, bila konsultasi skripsi, usahakan dilakukan di tempat yang resmi, seperti ruang dosen atau di tempat yang umum, yang dapat terlihat dan melihat banyak orang. Yang ketiga, apabila dosen memintamu bertemu di luar kampus atau di luar jam kuliah karena adanya jadwal yang padat atau keperluan mendadak, ajak teman atau orang terpercaya untuk menemanimu. Yang keempat, jangan menjalin kedekatan personal atau menjalin hubungan dengan dosen selama masih berstatus dosen dan mahasiswa meskipun hubungan tersebut bersifat serius dan dosen memang belum menikah, karena hal tersebut tidak etis dan melanggar aturan kampus. Yang kelima, bila mengalami pelecehan seksual apapun bentuknya, segera laporkan langsung. Namun, pastikan dulu bahwa hal tersebut memang pelecehan seksual. Dan yang terakhir, selalu waspada dan jangan sampai lengah. Bukan berarti harus paranoid atau skeptis dan tidak sopan santun kepada dosen serta tenaga pendidikan, melainkan selalu aware dengan keadaan sekitar serta keamanan diri. Baiklah, sekian penjelasan dari saya terkait kekerasan seksual di lingkungan Universitas Palangkaraya. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.